Salam gila bola. Chelsea adalah juara bertahan Liga Champions, tetapi mereka kini diambang tersingkir pada perempat final setelah tertinggal 1-3 oleh Real Madrid dari leg pertama. Sejumlah keputusan panik oleh Thomas Tuchel menjadi penyebab kekalahan. Sementara itu Bayern kalah 1-0 di Villarreal, tetapi masih menjadi favorit untuk lolos ke semifinal. Sebelum kita mulai analisis leg pertama ini, tolong klik dulu tombol subscribe agar kami bertambah semangat. Karim Benzema 3 gol, Los Blancos menang. Hanya dalam waktu satu malam, Karim Benzema naik dari 8 gol di Liga Champions menjadi kolektor 11 gol, menyamai jumlah gol dari Sebastian Haller dari Ajax yang sudah tidak mungkin lagi menambah jumlah golnya usai klub Belanda itu berakhir di 16 besar. 2 gol beruntun hasil sundulan kepala terjadi dalam rentang 3 menit saja pada babak pertama. Kita akan melihat daftar kesalahan yang dilakukan oleh sang juara bertahan Chelsea pada leg pertama perempat final ini. Kesalahan pertama memainkan Andreas Christensen. Sesudah kekalahan memalukan 1-4 di tangan Brentford pada laga terakhir Liga Inggris, Thomas Tuchel dengan panik merombak total rencana pertahanannya. Dia mengembalikan formasi 3 bek tengah dengan Andreas Christensen kembali ke starting line-up. Pemain Denmark itu mengambil posisi di sebelah kanan Thiago Silva. Tetapi kurangnya kecepatan lari Christensen diekspos secara buruk oleh bintang Real Madrid Vinicius Junior. Pemain Brasil itu beberapa kali berlari lebih cepat dan berhasil melepaskan diri dari pengawalnya pada babak pertama. Christensen jelas bukan tandingan dari pemain sayap Brasil tersebut. Christensen hanya memenangkan satu saja dari duel-duelnya melawan Vinicius Junior dan juga menjadi penyebab 2 pelanggaran sebelum dia ditarik keluar pada awal paruh kedua. Kesalahan Christensen menghasilkan gol pertama Madrid dengan Vinicius meninggalkan Christensen beberapa meter untuk mengejar bola terobosan Karim Benzema, mengirim umpan silang untuk disundul sang penyerang Prancis. Dalam jumpa pers usai pertandingan, Thomas Tuchel mengakui bahwa itu merupakan kesalahannya menaruh Andreas Christensen menjadi pengawal Vinicius Junior. Kesalahan kedua menaruh Cesar Azpilicueta di sisi kiri. Keputusan panik kedua dari sang pelatih Blues adalah memindahkan Cesar Azpilicueta ke sisi kiri setelah selama ini bermain pada sisi kanan lapangan. Dia tertinggal oleh lari Federico Valverde sebelum mengirim bola ke arah Luka Modric yang dengan cepat melambungkan si bundar ke depan gawang Edouard Mendy guna menjadi gol kedua Los Blancos. Lagi-lagi sundulan kepala Benzema. Kesalahan ketiga, Pulisic tidak berguna. Keputusan panik nomor 3 dari sang manajer Jerman adalah memainkan Christian Pulisic. Sang pemain Amerika itu menjadi starter pada salah satu dari 2 tempat di belakang Kai Havertz sebelum digeser ke depan untuk bermain bersama pemain Jerman itu pada paruh kedua. Tetapi seperti yang sudah terlalu sering terjadi dalam karirnya di Chelsea, Pulisic missing in action selama 64 menit di atas lapangan. Dia hanya memiliki 2 percobaan tembakan dengan rasio expected goal atau harapan gol gabungan 0,04. Tidak satu pun yang tepat sasaran. Dia sangat buruk di depan, menyelesaikan hanya 1 dribble dan 2 kali direbut paksa oleh lawan. Dia juga kesulitan saat bertahan, kalah dalam 4 duel daratnya sehingga tidak mengejutkan melihatnya digantikan oleh Romelu Lukaku dengan hanya 26 menit permainan tersisa. Kesalahan nomor 4, Lukaku sia-sia. Romelu Lukaku tengah mengadakan pembicaraan dengan Inter Milan untuk kembali sebagai pemain klub Serie A itu pada musim yang baru. Dia dibawa masuk sebagai pengganti Christian Pulisic dan sepertinya pikirannya berada di tempat lain. Lukaku dibawa masuk pada menit ke-64 dan mendapat 2 peluang terbaik Chelsea segera setelah masuk, termasuk 1 peluang emas pada menit ke-69 yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemain dengan kaliber seperti dirinya. Tetapi bukannya mencetak gol, striker Belgia itu menyundul bola melebar, menandai 1 kegagalan transfer untuk sang pemain Belgia. Chelsea membuang uang percuma untuk mendatangkannya. Blunder fatal Edouard Mendy. Sang kiper Senegal tidak memiliki kemampuan olah kaki seperti Manuel Neuer di Bayern Munchen yang memang pertama kali turun ke lapangan sebagai seorang gelandang. Dia harus mengakhiri usahanya untuk menjadi Neuer.
Sebagai akibatnya, keputusan Mendy untuk maju ke depan dan mencegat bola panjang pada detik-detik awal paruh kedua berakhir fatal. Karim Benzema dengan gigih mencuri bola umpan ke arah Antonio Rudiger itu yang terlalu lemah dan melepaskan tembakan ke gawang yang kosong menjadi gol ketiga. Edouard Mendy sudah kebobolan 7 gol dalam 2 pertandingan terbarunya bersama Chelsea. Dia sepertinya gagal move on dari keberhasilan meraih Piala Afrika 2021 dan satu kali lagi menjungkirkan Mesir dalam perebutan tiket Piala Dunia 2022 dari zona Afrika. Kai Havertz dan Reece James adalah 2 pemain terbaik Chelsea. Di tengah keputusan panik Thomas Tuchel dan blunder dari kiper Chelsea, masih ada 2 pemain yang tampil cemerlang pada leg pertama perempat final Liga Champions ini. Mereka adalah Kai Havertz dan Reece James. Keduanya harus menjadi starter pada leg kedua di Santiago Bernabeu dalam waktu 1 pekan. Kai Havertz secara teratur menjadi ancaman di depan, memaksa David Alaba dan Eder Militao melakukan beberapa kesalahan yang berujung bola-bola mati. Havertz juga dengan berani menanduk crossing dari Jorginho guna memberi 1 gol balasan yang sempat memberi harapan bagi tuan rumah. Demikian juga Reece James, beberapa kali dia tampil menyerang, menimbulkan sedikit kekacauan di dalam kotak penalti Los Merengues. Peran penting dari Karim Benzema. Sementara gol pertama Real Madrid terjadi akibat gerak cepat Vinicius Junior, itu adalah gol kedua menyundul crossing Luka Modric yang memperlihatkan kelas dari Karim Benzema. Bola kiriman Modric melambung sedikit terlalu ke belakang dengan Benzema sudah melaju sekitar setengah meter lebih ke depan. Tetapi penyerang Prancis ini memundurkan setengah atas tubuhnya ke belakang dan mengirim bola dengan sundulan pelan, sama sekali tidak keras, melambung ke sisi kiri gawang Mendy. Perlahan tetapi akurat dan tidak terjangkau. 4 kesalahan Bayern Munchen di Villarreal. Kesalahan pertama, Julian Nagelsmann adalah menukar posisi Kingsley Coman dan Serge Gnabry. Biasanya Gnabry berada di kanan, kali ini dimainkan di sisi kiri. Normalnya, Kingsley Coman di sisi kiri, kali ini di kanan. Mungkin hal itu dilakukan untuk membingungkan para pemain Villarreal, tetapi taktik itu tidak berhasil. Kesalahan kedua, Nagelsmann memainkan Alphonso Davies yang sudah absen sejak bulan Desember, menderita pembengkakan jantung dan keanehan denyut jantung. Alphonso Davies beberapa kali gagal melewati Juan Foyth, sebaliknya dilewati oleh pemain Argentina itu dalam sejumlah kesempatan. Nagelsmann seharusnya tidak berjudi dengan memainkan pemain yang absen selama 4 bulan untuk pertandingan sepenting ini. Dan meskipun gagal melewati Juan Foyth, Davies yang berasal dari Kanada itu terus bermain dengan cara yang sama sampai mendekati 10 menit terakhir pertandingan. Kesalahan ketiga dari manajer Di Roten adalah mencoba memainkan Serge Gnabry sebagai pengganti dari Leroy Sané. Hal itu gagal total. Sané bermain dengan kaki kiri, Gnabry lebih suka kaki kanan. Dengan posisinya berada di sebelah kiri lapangan, ada umpan-umpan aneh saat pemain nomor 7 itu mencoba meneruskan bola. Gnabry juga tidak bisa membawa bola secepat Leroy Sané. Kesalahan keempat dari Bayern Munchen terjadi saat menyuplai bola ke arah Robert Lewandowski. Setiap kali si penyerang Polandia mundur untuk menjemput bola, si bundar malah dikirim langsung ke depan. Sebaliknya saat dia berada jauh di depan, bola gagal diteruskan kepadanya. Pertandingan leg kedua akan berlangsung 13 April 2022. Bayern Munchen masih menjadi favorit kuat untuk lolos ke semifinal, diprediksi menaklukkan Villarreal di Allianz Arena. Pada partai lain, Real Madrid akan memainkan pertahanan yang lebih ketat guna mencegah kebobolan gol, tetapi Chelsea akan berhasil melesakkan gol di Bernabeu. Masih banyak yang bisa terjadi pada leg kedua dengan Thomas Tuchel akan memperbaiki kesalahannya terutama di lini belakang.